Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, mewacanakan perlunya revisi Undang-Undang Desa, yang sudah berusia 9 tahun. Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, menyatakan ada 2 poin krusial dalam Undang-Undang Desa yang mesti direvisi agar sesuai dengan kebutuhan desa saat ini. Dalam Undang-Undang Desa yang berusia 9 tahun tersebut, disebutkan bahwa masa bakti jabatan kepala desa selama 6 tahun. Menurut Gus Halim, dengan menyesuaikan kondisi saat ini, maka masa bakti kepala desa diusulkan berubah menjadi 9 tahun. Sedangkan poin kedua, mengenai penyempitan instansi yang berwenang atas pembangunan desa dan penggunaan serta pertanggungjawaban dana desa. Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini mendesak. Banyak hal yang harus ditata. 1. Masa bakti kepala desa, tidak 6 tahun, tapi 9 tahun, maksimal 2 periode, terang Gus Halim, saat bertemu kepala desa, se-Jawa Tengah dan Yogyakarta di Sleman, DIY, Jumat tanggal 18 November tahun 2022. Dia menyebut, setelah masa bakti kepala desa, diubah selama 9 tahun, dan dapat diperpanjang selama 2 periode, maka stabilitas pembangunan desa akan lebih terjaga. Selama ini, dengan masa bakti hanya 6 tahun, seringkali stabilitas pembangunan desa terganggu, karena dampak politik pemilihan kepala desa, yang berlangsung lama. Hal itu dipicu persaingan, dan gesekan perebutan jabatan kepala desa, yang seringkali melibatkan antar keluarga, antar tetangga, maupun antar teman dalam satu lingkaran. Situasi ini berbeda dengan konflik di level pilkada, atau pilpres sekalipun. Kedua, urusan di desa masih banyak pihak yang terkait. Urusan dana desa, di Kementerian Keuangan, pertanggungjawaban dana desa, di Kementerian Dalam Negeri, prioritas penggunaan dana desa, dan prioritas arah pembangunan desa, di Kementerian Desa. Nah akhirnya, keperluan Undang-Undang Desa, nanti revisinya yang kita ajukan adalah, cukup satu kementerian saja, terkait urusan desa, jelasnya. Gus Halim menyebut, Undang-Undang Desa, disahkan pada tahun 2014 lalu. Sehingga perlu dilakukan revisi, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, dan kondisi desa saat ini. Pengajuan revisi Undang-Undang Desa, didukung oleh Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Gus Muhaimin. Di depan lebih dari 400 kepala desa, Gus Muhaimin, yang merupakan salah satu pejuang, disahkannya Undang-Undang Desa, menyatakan dukungannya dan siap, mengawal hingga Undang-Undang Desa direvisi. Undang-Undang Desa, sudah 9 tahun, dan pelaksanaan sudah berjalan baik dan cepat. Dulu banyak yang ragu, banyak yang menentang, soal kepercayaan negara kepada desa, untuk memanfaatkan uangnya langsung, dan terbukti desa bisa, tegasnya. Waktunya kita evaluasi, mumpung semua percaya, mumpung lagi pada trust. Asal kepala desa tahu persis kondisi desa, dan kebutuhannya, maka ini mudah, sambungnya. Sebagai konsekuensinya, Gus Muhaimin meminta, agar kepala desa siap, atas segala perubahan Undang-Undang Desa. Sehingga perubahan tersebut tidak sia-sia, dan benar-benar efektif, sebagai upaya membangun desa. Dia berharap, pengajuan revisi Undang-Undang Desa ini, diharap bisa segera dieksekusi, sehingga bisa masuk program legislasi nasional prolegnas paling lambat awal tahun 2023. Demikian informasi ini disampaikan, atau Anda juga bisa kunjungi dan baca, di situs lintastv.com.